Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pembelajar dan inovator muda, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi ya di acara kita pada pagi hari ini. Mentor, singkatan dari Meet the Inventor. Ya. Kita kedatangan tamu istimewa ya dari UGM dan RSUP Dr. Sarjito ya, karena ini terkait dengan ada masalah sehari-hari yang kita harus temukan ya. Ada keterbatasan seperti alat, seperti itu. Kemudian apa yang nanti itu bisa membuat sebuah temuan baru seperti itu. Nah, saat ini kita sudah kedatangan ya salah satu inventor dari yang alatnya adalah M-Treat ya. Itu adalah Dr. Mahmud, spesialis anestesi MSc KMN FIPM ya. Beliau adalah merupakan bagian dari Departemen Anestesiologi, Resusitasi, dan Terapi Insentif Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan RSUP Dr. Sarjito. Ya, selamat pagi Dr. Mahmud, apa kabar? Selamat pagi, Dokter. Mungkin langsung aja ya Dr. Mahmud, ya. Jadi tidak biar berlama-lama. Sebelumnya bisa diterangkan apa yang disebut dengan M-Treat itu, Dokter. Monggo, Dok, silakan. Terima kasih, Dokter, atas kesempatan dan waktunya. Saya senang sekali diundang oleh tim untuk Meet the Inventor. Problemnya itu kami menemukan kendala di lapangan tuh. Ya. Jadi seperti area kami kan di anestesi, kemudian sub bidang saya di kesemilatan bidang nyeri. Ya. Nah, kami mengalami suatu problem di mana kalau melakukan tindakan itu mejanya itu kan terbuat dari metal. Ya. Nah, kemudian itulah menjadi kendala kami. Karena setiap tindakan pakai fluoroskopi sehingga tidak teridentifikasi dengan optimal. Ya. Kemudian kami punya inisiatif bagaimana kalau itu kami menjadikan diinovasi begitu. Alhamdulillah bisa gitu ternyata. Ya, jadi fluoroskopi itu berbasis X-ray ya, Dok? X-ray, betul. Sehingga kalau mejanya metal itu mengganggu ya. Mengganggu, betul. Nah, itu di situ Dr. Mahmud membuat inovasi kok ini mengganggu sehingga ternyata kepikiran untuk membentuk alat yang baru. Keren sekali, Dokter. Ya. Terus selain itu yang latar belakang lainnya mungkin ada yang melatar belakangi Dr. Mahmud. Jadi setelah selanjutnya kita menemukan masalah, selanjutnya kita mencoba, karena waktu itu kita dari tim akademisi dan praktisi mencoba menggabungkan. Yeah. Ternyata ya sekedar rapat. Kemudian kita, kalau kayak begini ceritanya kita trial and error aja lah gitu. Yeah. Nah selanjutnya trial and error ternyata perlu dana yang cukup besar ya ternyata. Yeah. Kemudian kita melakukan, alhamdulillah ternyata selanjutnya baru kita menggabungkan antara tim praktisi dengan tim akademisi. Yeah. Nah, alhamdulillah bisa matching, alhamdulillah jadi satu produk. Oke. Jadi ya itu ya pembelajar dan inovator muda. Jadi awalnya dari masalah, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk itu tapi melalui proses yang sebenarnya juga nggak mudah juga ya, Dokter ya. Tapi harus ditekuni. Oke. Nah, kemudian siapa saja, Dok, pihak-pihak yang terlibat? Mungkin bisa diterangkan secara lebih detail. Baik, pertama kita sebagai inventornya, kedua dari teknik UGM juga, ya. Kemudian ada dari karyawan Sarjito, kemudian satu lagi dari tim yang awalnya itu sudah awal dengan kami, tim praktisi, ya mungkin istilahnya kalau di bengkel gitu loh, Dok. Ya. Nah, awal kita dari bengkel itu. Ya. Kita punya masalah, kita punya begini, bisa nggak kamu lakukan sesuatu yang inovasi seperti saya maunya begini. Ya. Terus kita berkolaborasi, ternyata bisa. Kemudian ini saya angkat kemudian kelanjutannya ke tim akademisi. Yang lebih formal. Yang lebih formal. Ya, ya, okay. Sebenarnya yang ideal kan nggak begitu, Dok, mestinya. Kita harusnya by design. By design itu kita mencari literatur dulu. Setelah literatur kita kaji, baru kita bikin prototype. Baru kemudian kita lanjutkan. Kalau ini malah dibalik. Kita trial and error dulu, baru search literatur, baru ngajak teman-teman akademisi. Oke. Ya itu yang namanya inventor ya harus punya pikiran yang seperti itu, yang breakthrough. Jadi out of the box ya. Boxnya juga nggak ada, belum tentu ada. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau Dr. Mahmud ini berawal memang dari bengkelnya dulu, baru dikembangkan secara latar belakang secara keilmuannya, secara akademisi ya.
Kemudian saat ini ternyata M-Trade itu pembelajar dan inovator muda itu sudah memperoleh paten, ya, paten, kemudian sertifikat desain industri hingga nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Nah itu bagaimana alurnya sehingga kita yang baru mau mulai ini bisa tahu caranya, dokter. Monggo, dok. Baik, sobat muda dan inovasi. Kalau sebagai inventor itu saya pikir dianggap sebagai kreatif ya. Oh, iya. Jadi kere dulu baru aktifnya. Gitu. Iya betul, dok. Jadi itu sama-sama idiom, jadi kreatif. Jadi kita melakukan suatu berkolaborasi. Memang kita perlu selain tadi ada tim akademisi, ada tim praktisi, tapi kita perlu kelembagaan. Iya. Nah, lembaga inilah yang di bawah UGM, terutama di bawah UI. Iya. Bekerja sama, kemudian kita ada sesuatu hal yang seperti ini kendalanya. Nah, kemudian kita dihubungkan dengan mereka, kemudian kita juga dihubungkan dengan salah satu perusahaannya, sehingga kita kuat, dok. Jadi ada yang memikirkan dari sisi bagaimana itu bisa proses berlanjut, dari sisi perusahaan kita bagaimana bisa ada nilai izin edarnya, ada nilai bisa menguasakan dari e-katalog. Sekarang sudah masuk e-katalog, dok. Iya. Oh bagus sekali, dok. Iya. Sudah e-katalog. Nah itulah tim, jadi butuh tim kita. Iya. Kalau misalkan kalau kita pelajari bersama, sahabat muda, jadi kalau dari kita ketahui bersama ada, kalau tim akademisi ada, tim praktisi ada, tim ekonomi ada, biasanya kan, atau tim teknik, ekonomi dan tim medis ini kadang-kadang kan seringnya berpikirnya masing-masing. Iya. Nah inilah kita harus menemukan, disitulah perlunya kelembagaan itu untuk mengatur hal tersebut supaya kita bersinergi dengan optimal begitu. Biar ngeling ya, jadi Biar satu ngeling, ya. betul. Kan kita juga nggak bisa juga, dok, ditanyain dokter punya berapa biayanya, kita bingung. Iya. Iya betul, dok. Lagi masalah itu fundingnya ya, dok ya. Iya. Oke, jadi nggak mungkin dari inventor itu sendiri ya, terutama administrasinya, sehingga harus kerjasama salah satunya dengan UGM juga, biar nanti dari pihak UGM yang kalau mau butuh paten kira-kira kurangnya ini gitu ya, dok ya. Oke ya. Kemudian tadi dokter Mahmud juga sudah cerita sudah tersedia di e-katalog ya. Itu tantangannya gimana, dok? Kok Nah ini, dok, sampai bisa keluar itu, wah keren sekali jadi keluar di e-katalog. jadi, dok, jadi emang tadi katakan kita harus butuh tim tadi ya. Yang kedua masing-masing punya peran di situ, sehingga peran itulah yang memonitoring kita. Kalau kita tidak sempat, teman-teman yang peran tadi kita bertanya, udah sampai mana, Mbak, Mas? Karena bagaimanapun juga kita memerlukan hal tersebut. Iya. Jadi emang proses itu dilalui, gitu. Iya. Dan emang kebetulan dari produk ini juga ada, alhamdulillah dari tahun 2018 kita mendapatkan nomor di Indo Healthcare Award. Wah, keren Kita sekali, dapat nomor 7 dari 20 waktu itu. Iya. Kemudian di 2019 kita mendapatkan nomor 4 dari 5 yang masuk final. Keren finalnya. Oh, Ya, di keren Indo Healthcare sekali. Award di 2019. Iya. Alhamdulillah itu ada nilai jualnya juga itu. Iya. Ya akhirnya ya, dok ya. Nggih, leres. Jadi itu memakan waktu berapa lama itu, dok, kira-kira sampai kalau di e-katalog kan ya udah lah karena itu sudah beredar, Ya. sudah mengalir istilahnya. Ya emang sekali lagi kita perlu mencari waktu dan tim tadi, dok. Iya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa meng-link itu, dia mempunyai peran masing-masing. Kayak misalnya masukkan e-katalog, nanti ini masukin. Kalau saya dari sisi bagaimana meng-upgrade, bagaimana kita memunculkan invensi ini menjadi lebih optimal begitu. Iya, oke. Nggih. Kemudian kembali lagi mungkin dari pihak kelembagaan ya, dukungan dari UGM bagaimana selama ini, dok? Alhamdulillah sangat baik sekali, dok. Optimal dengan sehingga kita banyak dibantu dalam sisi baik administratif, baik dari sisi pembiayaan, dan kita di-link-kan dengan beberapa perusahaan ya. Jadi UGM itu tidak hanya sekedar administrasi, tapi juga ini pihak ini lebih mengerti dari perusahaan ini, maksudnya untuk kebutuhan alat gitu ya, dok ya. Sudah lebih paham ya. Oke. Kemudian tadi sudah diceritakan mengenai pencapaiannya, selain prestasi apa saja, dok? Kira-kira yang sudah dari M-Trade ini sudah mendapatkan apa aja? Baik, Dr. Indra, jadi selain tadi di Indonesia Award ya, yang lebih bermakna itu kalau alat tersebut termanfaatkan dan dapat digunakan dengan baik. Wah ya, itu kebanggaan kami sebagai inventor ya. Iya. Ya alhamdulillah di saat ini sudah kami lakukan dan sudah kami gunakan di Rumah Sakit Sarjito. Oh ya. Jadi pencapaiannya itu tidak hanya award,
tapi Ya. juga ini berguna untuk pasien itu juga sebuah pencapaian ya Gila, Ras. untuk seorang dokter ya. Oke, kemudian terakhir ini dok, tips and triknya apa? Kira-kira biar kita ini yang mau mulai, kemudian atau teman-teman pembelajar dan inovator muda ini kalau mau mulai apa saja? Step by stepnya, tips and triknya, monggo. Baik, yang pertama sobat muda jadi mesti punya impian atau punya masalah dulu. Dari akar permasalahan itu kita search literatur. Kalau kemarin kan saya dibalik, Iya. saya trial dulu, and error, Iya. baru saya search literatur. Iya. Nah, kalau setelah saya pelajari, ada baiknya kalau kita melakukan triknya adalah temukan masalah, kemudian search literatur, kemudian kita bikin prototype, terus kemudian kita berkolaborasi dengan tim-tim yang ada. Iya. Baru kita akan melakukan suatu funding. Iya. Dari funding itu baru kita bisa menentukan langkah berikutnya, Dok. Iya, oke. Kemudian mungkin satu lagi dok, kalau dari segi funding bagaimana itu? Tips and triknya mungkin ada tips juga dok. Ya emang harus buka mata, buka telinga, Dok. Oh gitu. Kalau bisa ditebar jaring sebanyak-banyaknya. Oh, nanti dapatnya mana itu? Mana? Oh gitu ya dok ya. Iya. Oke. Jadi harus rajin buka dari linknya dari UGM, dari Fakultas Kedokteran gitu. Iya, betul, Dok. Nah itu mana yang kita ini ya dok ya. Oke. Ya begitu tadi bincang-bincang kami ya, pembelajar dan inovator muda. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Mahmud, spesialis anestesi. Di sela-sela kesibukan beliau masih mau menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Tadi sudah memberikan insight dan penjelasan-penjelasan yang sangat menarik. Semoga yang disampaikan oleh Dr. Mahmud tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi kawan leres inovator muda untuk terus berinovasi untuk kemajuan bidang kedokteran di Indonesia. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam leres.